Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto. Dan di video kali ini kita akan bahas ya requestan dari teman-teman lagi. Kali ini kita nggak bahas kripto nih, kita lebih kayak bikin tutorial gimana sih caranya kita intip wallet para whales supaya kita tahu mereka hold apa aja. Ini di request dari Udin Sahid. Terus Bang Muhammad Ikram jawab, begitu sulit. Iya nih, begitu sulit. Yang request di channel ini tuh kadang-kadang memang sulit-sulit pertanyaannya, teman-teman. Jadi di sini aku akan coba buat explain ya ke teman-teman. Pertama-tama kita nggak bisa yang namanya deteksi semua wallet atau semua koin. Ada beberapa token yang bisa kita deteksi. Kalau sepengalaman saya sendiri itu nggak bisa kita melakukan pelacakan untuk blockchain besar, seperti contohnya siapa yang punya Ethereum paling banyak, siapa yang punya Bitcoin paling banyak. Jadi koin-koin besar yang punya blockchain sendiri itu kita nggak bisa detect, tapi kita bisa detect token-token yang bergerak di dalam sebuah blockchain. Jadi teman-teman harus tahu dulu perbedaan dari token dan juga koin. Kalau token itu biasanya dia nebeng atau numpang ikut di jaringan blockchain yang udah besar. Contohnya ya misalkan Shiba Inu, dia nebeng di Ethereum. Jadi seperti itu contohnya. PancakeSwap atau Cake, tokennya Cake, dia nebeng ke BNB Smart Chain. Jadi itu contohnya ya teman-teman. Jadi yang kita bisa detect adalah yang token. Kalau yang koin nggak bisa. Nah, caranya gimana? Pertama-tama teman-teman masuk dulu ke CMC, Coin Market Cap. Kita masuk ke Coin Market Cap. Nah, ini tampilan coin market cap kayak gini. Sekarang kita tinggal cari aja nih, mana yang termasuk koin, mana yang termasuk kripto. Kita pakai contoh, tadi kita pakai Shiba kali ya. Kita pakai Shiba yang gampang-gampang aja biar nggak terlalu jauh. Oh, Shiba udah merosot ke peringkat 17. Kita klik yang Shiba Coin atau Shiba Token. Nah, kalau teman-teman perhatikan di menu atas ini kan tertera nih token. Ya, dia berada di peringkat 17. Nah, kalau yang token kayak gini kita bisa deteksi, teman-teman. Lalu caranya gimana? Nah, caranya kita masuk ke info lebih lanjut. Kalau sudah, kita cari wallet-wallet address yang ada di sini. Kita cek nih, ini contohnya ini dead wallet. Ya, kalau ada tulisan dead ini berarti tokennya itu sudah di burn. Berapa yang di burn itu 41%. Kalau udah dead wallet kayak gini kita nggak perlu deteksi. Kita nggak bisa cek. Kita cek yang di bawahnya ini. Nah, ini kan ada nih kepemilikan wallet kedua. Dia punya sekitar 4,49% Shiba Coin dari total keseluruhan Shiba yang beredar. Ini kita copy ya untuk addressnya. Lalu kita klik plus, kemudian masuk lagi ke halaman Google, ketik Seper. Seper. Nah, masuk ke seper.com. Bener ya, ini ya. Ini sih kayaknya teman-teman. Bentar, ini kita coba buat masuk. Oh, kayaknya bukan ini nih. Ntar dulu ya, kita cari Zapper. Nah, ini Zapper.xyz, teman-teman. Zapper.xyz. Nah, ini adalah sebuah aplikasi atau sebuah website di mana kita bisa untuk melacak siapa saja yang punya kepemilikan koin, khususnya yang bergerak di blockchain Ethereum atau di Matic atau Polygon Matic. Nah, di menu search ini kita tinggal paste aja, teman-teman. Kita klik Ctrl V atau di paste aja. Nah, ini kan muncul nih alamat addressnya. Kita klik yang ini. Oke, udah muncul. Nah, kita bisa lihat nih, dia punya aset berapa. Dia punya aset sekitar kepemilikannya 893 juta US dollar. Dengan komposisi sekian 352 million atau juta itu berupa Shiba. Terus dia punya Ethereum juga sekitar 113 juta dolar, teman-teman. Cukup banyak juga dia punya Ethereum, bahkan kita ya itu sih teman-teman. Kita bisa lihat berapa jumlahnya, terus senilai berapa. Dia juga punya LDO, punya FTM, punya XRP, ini kedetek nih, tapi XRP yang di peg ya, di jaringan BNB Smart Chain. Dan masih banyak koin yang kita bisa detect lagi. Banyak banget. Uniswap, banyak banget teman-teman. Jadi itu ya, kalau kita mau cari whales Bitcoin,
Itu sayang sekali aku coba memang nggak work, teman-teman. Ini kita keluar dulu. Jadi teman-teman udah tahu caranya gimana. Kita akan coba ya, untuk blockchain-blockchain yang lain mungkin kita bisa detect juga. Kalau kita masuk ke Bitcoin-nya, Bitcoin, kemudian kita klik info lebih lanjut, terus di sini ada address holder ya. Kita pakai salah satu random ya, teman-teman. Misalnya yang ini nih. Kita pakai random aja, kita copy, kemudian kita masuk ke websitenya Zapper lagi. Di sini kita coba paste ya. Itu nggak ke detect, teman-teman, nggak bisa ke detect. Jadi kita syaratnya itu harus token. Jangan selain token. Kalau selain token ya nggak bisa. Jadi kalau teman-teman misalkan ada address yang mau dicek, boleh tuh cantumin di kolom komentar. Nanti kita bongkar isi wallet kalian. Song apa enggak? Terus kalau misalkan Matic ya, kita akan coba cek dia Matic kita bisa atau enggak. Matic ini sekarang udah jadi koin sih. Dia udah nggak nebeng lagi sama Ethereum. Jadi dia udah mulai mapan, teman-teman. Klik yang info lebih lanjut. Kemudian kita bisa cek di sini ada banyak address ya. Kita cek yang paling atas aja nih. Siapa nih bandar dari Matic yang punya kepemilikan sampai 37%. Klik copy, kemudian masuk ke website Zapper, lalu kita coba paste. Di sini kita bisa cek juga siapa yang punya Matic, teman-teman. Nah, ini bandarnya Matic nih. Dia punya kepemilikan sebanyak berapa nih? Eh, 3 3,7 miliar Matic ya. 3,7 miliar. Coba kita cek di sini. Yes, 3,7 miliar. Tepat sekali. Website ini benar-benar worth it, teman-teman. Jadi kita bisa cek dia punya koin apa aja. Dia punya Matic, dia punya DAI, dan juga punya Matic. Ini Matic apa ya, teman-teman? Tapi ini kepemilikannya sedikit sih. Kayaknya ini Matic yang dulu ya. Yang mungkin ini adalah salah satu developernya sih. Dia menggunakan aplikasi Superfluid untuk holding Matic-nya dia. Tuh, lengkap ya, teman-teman. Coba kita cek lagi yang ini nih, yang kedua. Copy, langsung masuk ke sini. Kita tinggal copy paste aja. Terus kita cek di sini dia punya kepemilikan Matic sebanyak 1,03 miliar Matic. Dia punya DAI, punya USDC, punya Quick, punya USDC. Itu teman-teman. Jadi ya itu, kita udah kulit itu. Jadi jangan lupa kalau teman-teman suka videonya untuk like, komen, dan juga share, teman-teman. Siapa tahu banyak orang yang pengen menjadi detektif untuk mencari ini whales-nya siapa ya. Jadi gitu. So far sih memang blockchain ini sangat-sangat bagus ya. Teman-teman kita bisa dapat data setransparan itu. Kecuali kalau teman-teman coba bongkar isi project-project yang sifatnya privacy coin. Bitcoin termasuk privasinya bagus. Kemudian juga Ethereum juga privacy. Terus Monero, terus Zcash, nah itu privacy itu kita nggak bisa detect, kita nggak bisa tahu. Matic lumayan terbuka, terus Shiba Inu juga lumayan terbuka, jadi kita bisa cek tuh siapa yang punya Shiba. Memang kita nggak tahu namanya, alamatnya kita nggak tahu, tapi at least kita tahu koin-koin apa aja yang dia hold. Bahkan kita tahu kalau dia punya NFT itu, nah ini contohnya nih teman-teman. Jadi kepemilikan milik apa namanya token bandar dari Matic yang nomor 2 ini dia punya NFT sekian ya. Ini kita bisa cek nih NFT-nya dia. Ini NFT-nya. Terus kita juga bisa cek activity-nya dia. Dia ngapain aja. Dia transfer terakhir kapan? 2 bulan yang lalu. Dia transfernya ke sini. Oh, dari sini ke mana gitu. Jadi kita bisa tahu nih. Dia nerima dana dari mana, masuk ke mana. Nah, itu sih teman-teman. Jadi gitu aja video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan ya, kita punya komunitas diskusi dari teman-teman di Telegram. Buat teman-teman yang mungkin mau join ya, bisa temukan linknya di kolom deskripsi. Di sini kita bisa diskusi dan juga sharing-sharing informasi seputar dunia kripto. Dan ya gitu aja. Semoga videonya bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andri. Makasih.